don't think we'll give up that easily. 咁其實都好擔心香港嘅前程同埋去路會變成點咯。Hong Kong sudah bukan lagi milik kami, kata salah satu pendemo. Undang-Undang Keamanan Nasional yang disetujui oleh Parlemen China pada Kamis, 28/05, memicu gelombang baru protes anti-China di Hong Kong. Dalam UU ini, siapapun yang menentang otoritas Beijing di wilayah tersebut bisa dihukum, termasuk jika ada yang mencemooh lagu kebangsaan China. Hong Kong sendiri memiliki status unik yang disebut dengan satu negara, dua sistem, status yang dikhawatirkan para pendemo hilang akibat pemberlakukan UU baru. Sementara itu, pemerintah Hong Kong menegaskan bahwa UU tersebut dibutuhkan untuk melawan kekerasan dan terorisme. Sacrifice their lives, their future, just for this.誒，即係進行呢個法律嘅話，咁其實香港已經唔再屬於係我哋嘅咯。Perakit bom sekarang menjadi duta perdamaian. Saya Ali Fauzi Manzi, Direktur Lingkar Perdamaian. Di tempat ini saya membina mantan napi teroris dan kombatan. Saya melihat tayangan-tayangan di TV. Saya seperti shock, Pak. Mayat begitu banyak tergeletak. Salah satu yang membuat saya runtuh egoisnya, kesombongan saya ketika saya bertemu dengan korban bom. Dengan mata kepala saya melihat bagaimana sosok ini yang hancur, mukanya hancur, bahkan kakinya buntung. Itu yang kemudian membuat saya semakin yakin bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan saya salah. Dan inilah yang kemudian saya transformasikan. Ya Bapak, dari mana? Dari Lingkar Perdamaian, Pak. Keperluannya untuk? Untuk biasa pembinaan napi teroris di Lapas Lamongan. Gimana kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ada 3 aspek yang kemudian mendorong saya bisa sembuh dari penyakit ini. Aspek pertama, soft approach yang dilakukan oleh polisi terhadap saya. Yang kedua, aspek kuliah saya. Yang ketiga, aspek saya bertemu dengan korban bom. Saya belajar bagaimana proses saya sembuh. Dan kemudian itu saya aplikasikan ke kawan-kawan. Setelah keluar dari penjara itu untuk lebih berguna di masyarakat. Keinginan saya dalam travel ini supaya kita ini menjauhkan daripada aktivitas kita yang lalu, ya, yang cenderung kepada destruktif, tidak pernah mendakwakan Islam ini secara ramah seperti itu. Dan saya sendiri sudah terus terang bahwa saya ini, ya, keponakannya tidak hanya dari Tenggulun, tidak hanya dari Salopuro. Saya katakan bahwasanya saya ini adalah keponakan dari terpidana mati Ali Gufron Amrozi, ya, yang menjadi pembimbing bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Dan saya berharap bahwa kita ini dalam rangka ibadah. Iya, saya pernah ikut-ikutan, tapi sekarang saya sembuh, dan insya Allah juga bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit seperti itu, gitu.
Alhamdulillah. Nyampe juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya undang para korban bom datang ke markas kami. Mereka berkisah, bertutur di hadapan para mantan-mantan napiter. Dan itu efektif sekali. Ya, silakan. Ya, Mas Iwan. Ya, Pak. Mas Yanto. Ini tempat dulu dijadikan sebagai gudang penyimpanan bahan bom yang masuk ke sini 13 ton. Sebagiannya dipakai untuk bom Bali 1 dan kemudian sebagiannya juga dipakai untuk bom Kuningan yang kemudian membuat Mas Iwan cedera parah dan Mas Yanto. Ada 13 ton di sini dan didistribusikan ke tempat konflik di Ambon dan di Poso. Silakan masuk. Nah, ini nasihat sebelum gedung itu dulu langkah. Ini peperangan antara kelompok yang menyuarakan, yang mendakwakan radikalisasi dengan kelompok yang mendakwakan menyuarakan deradikalisasi. Kita tanamkan kepada anak-anak bahwasanya kita itu punya sesama manusia, itu kita hidup di dunia ini tidak semuanya berakidah yang sama dengan kita. Ya, ada yang muslim, ada non-muslim. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Mereka juga nggak suka juga dengan perubahan kami ini, juga mereka nggak suka. Pro kontra. Jadi kita itu ya sama kelompok mereka itu agak dijauhi. Karena dulu kita kan bergabung, kita dulu kan bersama mereka. Nah, kita kan sudah berubah ya, mindset kita sudah. Nah, tapi teman-teman kita yang seideologi masih ada lah yang masih seperti itu. Jadi kita yang nggak bisa merubah serta-merta. Tidak banyak orang yang siap menjadi Ali Fauzi. Karena tantangan, ancaman itu cukup kuat. Bukan hanya ancaman secara verbal, tetapi ancaman pembunuhan selalu ada. Tapi jujur, saya tidak takut. Karena apa yang saya lakukan sekarang, menurut keyakinan, saya bagian daripada perbuatan